Halo semuanya, ketemu lagi di video terbaru gua. Cuman di video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video gua yang sebelumnya. Jadi di video kali ini gua mau coba sharing mengenai program penurunan berat badan gua yang gua lakuin sudah sekitar 6 bulan. Jadi kenapa gue bikin video ini, karena ketika gue share perubahan badan gue ya dari yang sebelumnya ke yang sekarang, itu ternyata lumayan banyak yang nanya juga sih programnya seperti apa, makannya bagaimana, olahraganya apa aja gitu ya. Jadi lumayan banyak lah, mulai dari temen di rumah, temen di kantor juga ada beberapa yang bertanya. Jadi gue pikir kenapa nggak gue bikin aja kali ya video ini gitu ya, yang menjelaskan secara detail mengenai program-program yang gue lakuin gitu. Jadi sorry kalau misalkan video kali ini agak sedikit panjang, karena gue coba untuk menjelaskan lebih detail dan benar-benar step-step yang gue lakuin itu apa aja. Mudah-mudahan nggak miss gitu ya. Jadi kalau buat kalian yang mau coba, mungkin sambil nonton video ini nanti kalian tinggal play and pause aja sambil dicatat gitu ya, biar nggak lupa. Sebagaimana yang gue share sebelumnya di Instagram, jadi gue itu mulai menjalani program ini di awal April 2020 sampai sebenarnya sampai hari ini video ini dibuat juga sebenarnya gue masih lanjut sih programnya, cuman terakhir update sampai 6 bulan yaitu di 30 September 2020 kemarin. Itu alhamdulillah gue udah berhasil nurunin sekitar kurang lebih 24 kilo dalam 6 bulan ya. Jadi berat awalnya itu sebenarnya bukan berat pada saat 1 April gitu ya. Jadi terakhir kali gue nimbang itu adalah di bulan Februari, dimana berat gue saat itu adalah 104 kilo. Dan ketika PSBB dimulai atau work from home dimulai, itu gue yakini sebenarnya berat badan gue udah naik lebih lagi gitu ya. Jadi mungkin di awal April itu udah lebih dari 104 kilo. Cuman karena gue nggak nimbang, jadi let's assume gue start di 104 kilo. Kalau yang mau penasaran, mau lihat gimana bentukannya 104 kilo gitu ya, sekintal lebih, mungkin gue coba masukin deh video fotonya gitu ya. Itu foto bulan Februari waktu 104 kilo gue timbang. Karena di bulan Maret April itu gue coba cari-cari, kayaknya nggak ada foto gue yang sendiri gitu ya, maksudnya nggak ada, jadi susah buat ngelihat kenampakannya kayak gimana. Kemudian sampai akhirnya kemarin gue nimbang terakhir di 30 September 2020 itu malam gue timbangnya, berat gue adalah sekitar 80,3 kg. Artinya sudah 24 kg tuh gue turunnya dalam waktu 6 bulan. Jadi rata-rata, mungkin kalau rata-rata ya sebulan 4 kilo. Cuman ya nggak bisa dirata-ratain juga, karena di fase awal tuh, bulan-bulan awal itu ya nggak signifikan sih gue turunnya. Baru di 2-3 bulan terakhir aja nih gue signifikan. Kurang lebih nanti di video ini gue coba bahas ada 5 aspek gitu ya dalam program yang gue lakuin. By the way, ini program sebenarnya gue coba susun sendiri. Oh ya, disclaimer dulu, gue ini bukan seorang praktisi kesehatan, gue bukan seorang expert dalam bidang olahraga, gue juga bukan ahli gizi. Ini gue hanya sharing mengenai program yang gue jalani selama 6 bulan ini, yang alhamdulillah bisa menurunkan berat badan gue sebanyak 24 kg dalam 6 bulan, dan di guanya sendiri tidak merasakan adanya efek samping yang negatif ya. Jadi ini gue coba share.
buat kalian yang punya ilmu lebih mengenai gizi, mengenai makanan, mengenai pola hidup sehat, mengenai olahraga, mungkin bisa saling sharing aja gitu ya. Jadi bermanfaat juga buat guanya gitu. Siapa tahu ada sesuatu yang miss nanti di penjelasan gua. Jadi program ini gue susun sendiri. Apa saja yang gue pertimbangkan? Yang pertama yang gue pertimbangkan adalah gue nggak mau program ini bersifat instan, dalam artian 1 bulan gue langsung turun tuh 10 kilo, 1 bulan langsung turun 15 kilo. No, gue nggak mau itu. Gue pengen yang progressing perlahan, tapi hasilnya itu tidak ada efek samping negatifnya. Kalau yang instan begitu, gue khawatirnya, walaupun nggak jamin ada efek samping negatif, tapi gue khawatir ada efek samping negatif di badan guanya sendiri gitu ya. Jadi gue pengen yang smooth programnya, yang badan gue bisa nerima secara perlahan perubahan pola gue. Pertimbangan yang kedua, gue juga nggak mau program gue ini merepotkan orang, dalam artian merepotkan gue sendiri, merepotkan keluarga gue, istri gue, anak gue, ataupun orang lain di sekitar gue. Merepotkan dalam artian gini, ada beberapa yang menjalani program kayaknya makannya terbatas banget gitu ya, pilihannya terbatas banget, atau makanan itu diproses dengan cara-cara tertentu gitu kan. Gue memilih untuk tidak seperti itu. Jadi sebenarnya gue nggak ada pantangan sama sekali nih di program ini. Gue nggak mau ngerepotin istri gue, karena sebenarnya ini yang ngejalanin adalah gue sendiri programnya. Jadi jangan sampai istri gue juga jadi repot. Dia harus nyiapin makanan khusus buat gue, makanan yang bisa dia makan dan dia nikmatin, kemudian makanan yang khusus juga buat anak gue. Jadi kayaknya ribet gitu. Gue takut malah jadi kalau udah ribet di awal kayaknya malah jadi berat untuk berlanjutnya gitu ya. Kemudian yang gue pertimbangkan juga itu adalah gimana gue bisa agak semi fleksibel lah ya, dalam artian kalau gue mau cheating ya cheating, ada jadwalnya. Kalau gue lagi program gitu. Jadi fleksibel nih, nggak pasti gue hari Rabu misalkan gue nggak makannya harus ini, gue nggak mau. Jadi gue lebih ke fleksibel aja, apa yang ada ya udah gitu. Kalau lagi mau makan ini ya udah makan itu, kalau lagi mau makan apa ya udah makan apa ya. Jadi lebih fleksibel gitu ya, tidak kaku. Jadi nanti ada 5 aspek yang gue coba jelasin. Yang aspek pertama itu adalah aspek motivasi. Ini sangat penting, jadi gue mungkin agak lama nih nanti menjelaskan mengenai aspek motivasi. Aspek yang kedua itu adalah aspek pola makan. Ini juga gue agak lumayan panjang nanti jelasinnya, karena aspek pola makan ini gue ada beberapa fase. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek pola olahraga atau aktivitas fisik. Kemudian aspek yang keempat itu adalah aspek pola istirahat atau pola pengelolaan stres lah ya. Kemudian aspek yang kelima adalah controlling dan monitoring. Jadi kurang lebih ada 5 aspek itu yang akan gue coba jelaskan di video kali ini. Oke, kita mulai dengan aspek yang pertama, yaitu aspek motivasi. Jadi yang ingin gue tekankan di aspek yang pertama ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu alangkah baiknya kalau kita punya motivasi tertentu, sehingga kita bisa melakukan atau menjalani program itu secara sungguh-sungguh gitu ya. Contoh, sebenarnya gue dulu juga pernah di 2011 sih kalau nggak salah, 2011 itu gue pernah diet juga selama 8 bulan gue turun sekitar 18 kilo, dari berat 94 ke 76, 75-76, jadi 18 atau 19 kilo, 8 bulan tuh gue. Waktu itu motivasinya adalah gue pengen ketika nanti lulus gitu, karena waktu itu gue lagi ngejar untuk lulus kuliah.
gue pengen gue nggak gagal untuk seleksi kerja secara konyol, dalam artian gue udah lulus, gue pengen ketika seleksi kerja tuh gue ya semuanya lolos gitu ya, mulai dari akademik atau apa psikotesnya gitu ya. Jangan sampai nih di ujung udah gue hampir diterima terus gue dinyatakan nggak fit gitu, gue nggak mau. Jadi gue coba berubah pola hidup gue waktu itu menjadi lebih sehat. Jadi itu adalah faktor pendorongnya gue, motivasinya. Terus sekarang di tahun 2020 ini kan gue nggak ngejar itu ya, maksudnya gue udah lulus, gue udah kerja, gue juga belum kepikiran untuk cari kerjaan lain gitu. Jadi motivasi apa nih yang bisa mendorong gue untuk melakukan hal itu lagi? Akhirnya gue coba gali lebih dalam. Kenapa? Karena gue pengen bener-bener gue bisa mengeksploitasi aspek motivasi ini gitu ya, sehingga gue bener-bener semangat untuk menjalani program. Akhirnya gue sebenarnya ada kondisi yang dimana gue sebenarnya kurang nyaman, dalam artian gue nggak tahu sehat atau enggaknya gitu ya. Jadi gue itu punya ketidaknyamanan dalam segi kesehatan. Yang pertama itu gue rasakan adalah kualitas tidur gue itu sepertinya kurang. Bisa dibilang ya kurang sampai nggak baik lah. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena yang gue rasakan dari tidur gue adalah, yang pertama, gue tuh sering kebangun tengah malam. Bisa 3 kali itu gue kebangun tuh dalam proses tidur gue. Kebangunnya macam-macam. Pertama, gue kebangun karena dengkuran gue sendiri gitu kan. Buat yang dengkur pasti inilah, pasti paham lah gitu kan. Kayak kadang-kadang kita bisa ngedenger dengkuran kita sendiri gitu. Yang kedua, gue terbangun karena terbatuk, lagi-lagi karena dengkuran gue. Jadi kadang keselak tuh orang mendengkur tuh. Kesannya lucu, cuman nggak enak banget, nggak enak banget asli ya. Kalau yang lihat sih lucu cuman buat yang ngalamin sih nggak enak lah gitu ya. Lagi enak-enak tidur terus tiba-tiba keselak gara-gara ngedengkur sendiri gitu ya. Pengen ketawa juga sih, cuman ya nggak enak gitu. Terus yang lainnya juga adalah gue ngerasa di posisi tertentu kadang gue ngerasa sesak nafas gitu ya. Misal gue ngadep ke kiri itu, gue jarang makanya tidur ngadep ke kiri gitu ya. Ya mungkin ya memang karena posisi jantung di kiri juga gitu ya, atau mungkin ya karena sunnahnya juga kan tidak berbaring menghadap ke kiri kan tidur. Cuman memang gue sendiri ngerasakan nggak nyaman gue kalau tidur berbaring ke kiri gitu ya. Jadi gue lebih terbiasa berbaring ke kanan, walaupun dalam prosesnya mungkin kadang-kadang ya orang tidur kan nggak sadar ya, kadang ya kanan terus ke kiri, tengah-tengah gitu kan, terus kebangun ya mungkin karena sesak napas gitu. Jadi ada beberapa posisi yang gue ngerasa nggak nyaman. Sama yang gue rasakan juga adalah ketika bangun di pagi hari ini, gue kadang beberapa kali tuh ngerasa nggak fresh. Gue kayak yang capek, gue kayak orang yang pegel-pegel, kayak orang habis beraktivitas aja gitu loh, nggak kayak orang habis bangun tidur. Jadi gua mungkin gua mengalami sleep apnea gitu kan. Kalau gua baca-baca, gua sering baca-baca gitu kan artikel-artikel kesehatan gitu. Gua ngerasa apa jangan-jangan gua sleep apnea gitu. Terus gua baca-baca juga apa saja sih penyebabnya. Oh, macam-macam, dan salah satunya adalah mungkin obesitas gua. Nah, di situ gua ketemu tuh satu motivasi gua. Oke, ini gua pengen berubah nih. Gue nggak mau lagi nih kayak gitu nih, tidur gitu kan. Gue pengen lebih enak lah tidurnya. Nah, yang kedua selain tadi tidur itu, gue punya kendala atau ketidaknyamanan kesehatan juga itu ketika gue beribadah. Buat yang berbadan besar, sorry, bukan bermaksud menyinggung, sorry kalau tersinggung ya. Gue sendiri juga badannya masih besar ya, dan kemarin-kemarin kan jauh lebih besar daripada ini. Jadi ketika sujud ya ada beberapa posisi lah ya. Yang pertama ketika sujud itu, kalau gua sholat tuh kayaknya sesek gitu, jadi nggak bisa sujud lama-lama gitu ya.
Padahal kan emangnya kalau sujud itu kan lama gitu ya, yang khusyuk doanya gitu kan. Itu kayaknya agak sesak, terutama kalau misalkan si jarak saf tuh, panjang safnya kayak agak ngepas banget gitu, atau bahkan agak kurang gitu ya. Ketekan ya, perut tuh ketekan, jadi nggak nyaman lah, nggak enak. Sama ada lagi posisi ketika duduk tahiyat akhir, duduk apa ya, iftiroshi bukan, duduk apa ya, yang itu ya tahiyat akhir lah ya, gue takut kebalik-balik, lupa gue. Itu apa ya, kerasa gitu di pinggang kanan ini pegel, malah kadang sampai ke paha ini kan kayak ketarik, keram gitu, jadi nggak nyaman, dan dengkul juga kan pasti keangkat. Nah dari dua posisi itu aja juga gue ngerasa kayaknya sholat gue kayak kurang. Gue nggak tahu khusyuk atau enggaknya, dianggap khusyuk atau enggaknya, ya mudah-mudahan itu kan the best I can do ketika masih begitu gitu ya, ketika kondisi badannya masih begitu. Cuman apa iya pengen seperti itu terus gitu, apa nggak mau pengen lebih khusyuk lagi, pengen lebih maksimal lagi ibadahnya gitu kan. Akhirnya ya itu salah satu faktor kesehatan yang gue pengen rubah juga sebenarnya. Jadi yang pertama tadi dampak ke tidur, gue pengen rubah, gue pengen tidur lebih enak. Dampak ke ibadah juga gue pengen coba rubah, gue pengen ibadah yang lebih enak. Sama yang ketiga ini sebenarnya, jadi gue itu punya riwayat turunan jantung lah ya. Kakek dari bokap gue, atau bokapnya bokap gue almarhum, itu meninggal karena penyakit jantung di usia pertengahan 50-an. Gue lupa sih tepatnya di umur berapanya gitu. Itu karena penyakit jantung. Kemudian bokap gue sendiri di 2014 Agustus meninggal juga karena jantung, penyakit jantung, di usia yang 56 tahun kurang beberapa hari. Jadi itu bertepatan 3 bulan lah, kurang lebih 3 bulan sebelum gue nikah. Agak sedih juga gitu kan, awalnya sedih juga gitu. Cuman ya oke lah, itu takdir gitu ya. Dan gue mikir juga nih, ketika gue udah punya anak gitu kan, gue mikir juga akhirnya gak enak sebenarnya nikah, orang tua udah nggak ada tuh nggak enak. Ya terlepas dari sebenarnya itu takdir ya, hidup, lahir, meninggalnya manusia kan udah takdir gitu, udah ditentukan kapan waktunya. Cuman kan apa yang bisa kita lakukan secara maksimal sehingga kita bisa seamanah mungkin menjaga badan kita, intinya kan gitu. Kalaupun toh kita masih hidup ketika anak kita nanti menikah atau nanti punya anak, kita punya cucu, kita masih hidup, ya itu karena memang takdirnya masih hidup. Tapi apakah kita dalam kondisi yang sehat? Wallahu alam kan. Gue juga nggak mau juga gitu kan, ketika anak gue nikah itu gue sakit-sakitan yang nggak fit gitu, kayaknya gimana gitu ya. Gue cuman pengen menjaga badan gue aja, mencoba amanah menjaga titipan dari Allah gitu kan. Jadi kurang lebih ada 3 yang pengen gue coba rubah lah, coba optimalkan. Tadi gue pengen mengimprove kualitas tidur gue pengen improve kualitas ibadah gue, sama gue pengen make sure bahwa gue tetap bisa dalam kondisi sehat, terlepas dari takdir gue apakah gue bisa sampai usia panjang atau tidak gitu ya. Tapi itu ketiga aspek itu muaranya yang satu, yaitu ke kesehatan gitu. Jadi aspek motivasi gue yang terkuat adalah mengenai kesehatan. Nah ini gue juga saranin buat kalian untuk kalian coba cari apa yang bisa memotivasi kalian sehingga kalian benar-benar teguh gitu ya, benar-benar istiqomah gitu dalam menjalani program ini. Karena sayang kalau misalkan kalian start tapi dalam sebulan give up. Sayang kalau misalkan kalian start tapi setelah 2 bulan akhirnya
ya udah capek gitu. Karena yang gue pengen tekankan adalah jangan terlalu fokus pada jumlah berapa berat badan yang udah hilang, jangan. Tapi fokus kepada improvement apa yang udah lu rasakan secara positif dari badan lu. Walaupun misalkan katakanlah di 1 bulan pertama itu turunnya baru 1-2 kilo gitu kan, itu nggak masalah. Yang penting lu ngerasa ada nggak nih improvement positif, ada nggak nih improvement yang oh ternyata lebih enak nih, lebih enteng nih. Atau kayak misalkan gue duduk tahiyat akhir udah relatif lebih enak gitu, udah lebih enak. At least itu aja dulu. Jadi nikmatin prosesnya perlahan-lahan gitu. Karena sebenarnya lu turun berapa kilo itu kalau menurut gua itu sekedar bonus lah. Yang penting kan badannya sehat, fit, dan lu bisa inilah ya, bisa improve gitu kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Walaupun memang angka juga penting dalam artian gini, jangan sampai lu udah katakanlah udah 1 tahun lu diet gitu kan, tapi berat lu masih 150 gitu, tapi ya tinggi lu misalkan cuman 150 juga, 170 gitu, tapi beratnya 150 kan nggak worth it juga gitu ya. Walaupun mungkin badannya keker ya nggak tahu juga sih, walau alam, mungkin bisa dikoreksi kalau pernyataan gue salah gitu ya. Tetap harus ada progresinya gitu, walaupun sedikit. Jadi sekali lagi, menemukan motivasi terkuat untuk melakukan program ini itu sangat penting, karena itu yang akhirnya bisa membuat kita tuh secara konsisten, secara semangat, penuh tanggung jawab menjalani program ini sampai ke titik yang mungkin kita ingin capai gitu ya. Gue sendiri sebenarnya gue tidak menargetkan gue nanti di akhirnya itu mau berapa beratnya, tapi at least gue tuh kalau udah di bawah 80 udah oke aja, udah oke lah. Nah ini kemarin gue udah 80,3 kilo, jadi ini remis udah. Sebelum gue sempat 79 tuh di weekend, weekend kemarin lah, weekend minggu terakhir September tuh gue sempat 79. Cuman ya naik turun gitu aja. Jadi 79 80 ya, ternyata finishnya di 30 September malam tuh gue beratnya di 80,3 gitu. Tapi it's okay, gue nggak permasalahkan ya. Jadi penting buat kalian ini cari motivasinya. Boleh nggak kalau misalkan motivasinya adalah untuk menunjang penampilan gitu ya, gue pengen kelihatan lebih bagus nih, boleh aja. Gue sih terserah lu, bebas. Yang jelas motivasi itu jangan sampai lebih kepada faktor eksternal, dalam artian gini, gue pengen kelihatan lebih bagus, tapi sebenarnya bukan untuk diri sendiri, tapi lebih bagus untuk misalkan orang lain nih. Misalkan lu lagi, yang cowok lagi ngejar cewek, yang cewek lagi ngejar cowok siapa gitu kan, ternyata tiba-tiba tuh cowok tuh cewek ternyata jodohnya orang gitu ya, jalannya nikahnya akhirnya sama orang lain, terus lu patah kayaknya gitu loh motivasinya, jadi akhirnya runtuh ya. Jangan gitulah ya. Kalau bisa sih ya, kalaupun mau kelihatan lebih bagus ya itu setidaknya buat lu sendiri lah, jangan karena faktor eksternal. Karena kalau kita fokus sama faktor eksternal tuh kan, faktor eksternal banyak banget yang di luar kontrol kita ya, kita nggak bisa kontrol sepenuhnya. Jadi lebih baik fokus semuanya ke faktor internal kita. Mungkin itu kali ya untuk aspek motivasi. Jadi sekali lagi coba kalian gali apa saja yang bisa menjadi motivasi kalian, dan kalian eksploitasi dah itu. Sekarang kita masuk ke aspek yang kedua ya. Jadi ini sorry, gua nyalain lampu di luar, mendung kayaknya mau hujan jadi agak gelap, soalnya gua nggak pakai lighting ya.
Jadi aspek yang kedua yaitu adalah aspek pola makan. Nah, di aspek pola makan ini gue bagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama itu adalah fase transisi, kemudian fase kedua adalah fase adaptasi, dan yang ketiga adalah fase utama. Kenapa gue buat 3 fase? Karena gue pengen make sure bahwa badan gue nih bisa mengikuti perubahannya secara perlahan, sehingga meminimalisir adanya efek samping yang negatif di badan gue. Di fase transisi itu yang gue lakuin adalah gue tidak merubah apa yang gue makan, hanya untuk porsi nasi itu gue potong jadi setengah dari sebelum gue program. Oke. Untuk lauknya sendiri gue tetap sama, frekuensi makan tetap sehari 3 kali, jadi cuman porsi takaran nasinya saja yang gue potong jadi 50% dari sebelumnya. Itu gue lakuin selama 2 minggu, yaitu dari awal April sampai ke pertengahan April. Oke. Kemudian masuk di fase yang kedua, yaitu fase adaptasi. Di fase adaptasi ini gue lakuin selama 1 bulan, dari pertengahan April sampai pertengahan Mei, dan kebetulan itu bertepatan dengan bulan puasa kemarin ya, bulan puasa. Ada nyamuk bulan puasa kemarin ya. Nah, itu apa yang gue lakuin adalah gue mulai mengurangi jumlah hari atau hari-hari tertentu gue nggak makan nasi itu. Jadi dalam seminggu tuh gue ada 3 hari di mana gue nggak makan nasi. Sementara untuk porsi takaran lauknya itu gue kurangi menjadi 70% dari yang sebelumnya. Oke. Itu gue lakuin selama sebulan sampai ke akhir atau pertengahan atau akhir Mei. Kemudian setelah itu gue mulai masuk ke fase utama. Nah, fase utama ini yang sedikit agak kompleks ya. Jadi di fase utama ini gue weekly base. Jadi weekly base ini gue punya dalam seminggu itu gue punya 2 hari jadwal gue plan base minus. Kemudian gue punya 3 hari jadwal makan gue itu complete minus, dan juga sisa 2 hari complete but limited. Oke. Sekali lagi, yang gue makan di sini semuanya praktis. Gue nggak ada pantangan apapun yang bener-bener pantangan. Gue hanya mengatur jadwal makannya saja, kapan makan apa dan berapa hari gitu ya. Jadi yang pengen gue tekankan kenapa seperti itu adalah sekali lagi bahwa gue nggak mau repot, gue nggak mau merepotkan orang lain, bini gue yang nyiapin gitu ya. Jadi untuk di jadwal plan base minus ini 2 hari gue makan cuman sayuran dan buah-buahan. Kemudian minusnya apa? Bedanya dengan plan base yang lain, orang-orang lain adalah gue nggak makan nasi, nggak makan beras-berasan ataupun umbi-umbian beserta produk turunannya seperti mie, tepung-tepungan, gandum, roti, dan sebagainya. Gue nggak makan. Jadi gue pure hanya sayuran dan juga buah-buahan. Gue lakuin biasanya di hari Senin dan Selasa. Okay? Untuk frekuensi makannya tetap sehari gue makan 3 kali, pagi, siang, sore. Kecuali kalau puasa, kebetulan puasa sunnah gue ya cuma 2 kali gitu ya. Tapi kalau tidak puasa gue tetap sehari 3 kali, pagi, siang, dan juga sore. Kemudian kalau untuk sarapan biasanya gue gue biasanya kalau nggak buah atau baked bean gitu ya, kacang merah yang dimasak pakai saus tomat, atau bisa juga tahu goreng. Jadi gue untuk pengolahannya gue nggak ada masalah, mau diolah dengan apapun, digoreng, ditumis, direbus, kukus, panggang, bebas. Gue nggak membatasi. Kemudian yang 3 hari gue jadwal punya complete minus. Ada tambahan dari plan base minus. Di complete minus ini gue tambahin protein hewani. Gue makan ikan, gue makan ayam, gue makan daging sapi, gue makan daging kambing gitu ya. Jeroan gue masih makan ya seminggu sekali lah, masih ada gitu, kayak entah usus, entah otak ataupun apa, seminggu sekali aja gitu. Selebihnya
tetap sama, gue tanpa nasi, tanpa mie, tanpa roti, tepung-tepungan dan sebagainya, gue tanpa makan itu. Lalu untuk frekuensinya pun sama, gue sehari tetap 3 kali makan, pagi, siang, dan juga sore. Nah untuk complete minus ini gue biasanya lakuin di hari Rabu, hari Kamis, dan juga hari Jumat. Jadi Senin sampai Jumat tuh gue tanpa nasi, mie, roti-rotian, dan segala macamnya. Oke. Lalu sumber karbohidratnya dari mana? Gue lebih memilih alternatif kayak jagung, kacang merah. Nggak tahu, kacang merah mungkin masuk ke sumber karbohidrat nggak ya? Silahkan mungkin buat yang tahu bisa di komen di bawah. Atau kalau Rabu, Kamis, Jumat gue bisa minum susu juga. Jadi kan susu ada karbohidratnya ya. Ya kurang lebih itulah. Kemudian sisa 2 hari itu gue adalah jadwalnya makan complete but limited. Complete but limited ini adalah sama seperti Rabu, Kamis, Jumat, tapi gue memperbolehkan gue untuk makan karbohidrat seperti nasi, mie, roti, dan sebagainya satu hari maksimal 1 porsi. Jadi misalnya gue pagi makan nasi uduk, berarti hari Sabtu gitu ya, Sabtu pagi gue makan nasi uduk, siang malamnya gue nggak makan nasi. Atau siangnya gue makan nasi, ya berarti pagi sama malamnya enggak. Atau misalkan kalau gue rada nego sedikit, paginya misalkan gue makan bubur ayam, siang sama malam ya gue paling nasinya setengah, siang setengah, atau di malam setengah porsi gitu. Begitu pula dengan hari Minggu. Untuk lauknya sama seperti sebelumnya. Terus untuk gue juga nggak nimbang itu karbohidrat berapa gram, lauk berapa gram, sayuran berapa gram, karena agak repot sih ya. Jadi gue memang sengaja tidak menimbang, gue pakai proporsi aja lah. Untuk nasi, 1 porsinya gue itu ya satu kali centong nasi, udah itu 1 porsinya gue. Setengah porsinya berarti setengah centongnya, berarti 1 hari ketika complete but limited ya gue 1 centong nasi gitu. Atau kalau 2 centong nasi berarti ya dalam seminggu lah 2 centong nasi gitu makanya. Kemudian untuk lauknya sendiri kita proporsi antara sayuran dan proteinnya itu, kalau lagi jadwal gue ada makan protein hewani berarti sekitar 60-40 lah. Atau ya nggak pasti juga sih, ya bisa setengahnya, kadang gue nggak pakai angka pasti ya, agak repot juga mungkin buat gue. Sama apalagi ya untuk aspek pola makan ini. Oh ya, untuk kalian yang muslim terutama ya, itu saran gue, kalian coba maksimalkan atau optimalkan jadwal-jadwal puasa sunnah. Ada puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, kemudian puasa Muharram, Arafah, Syawal, dan macam-macam. Itu silakan kalian manfaatin sebaik-baiknya. Ini sorry ya kalau agak gelap karena soalnya di luar udah mendung banget, gua nggak ada lighting. Mudah-mudahan masih tetap bisa kelihatan ya, gua cerahin lah nanti di editingnya. Jadi begitu ya untuk pola makan gua, nggak banyak aturan, cuman tadi aja gua weekly base. Dalam seminggu itu gua punya jadwal 2 hari untuk gua makan plant based minus, kemudian 3 hari untuk jadwal complete minus, dan 2 hari gue punya jadwal untuk complete but limited. Nah untuk hari-harinya sendiri gue sebenarnya agak fleksibel ya. Tadi gue bilang gue pengennya fleksibel. Jadi kalau gue lagi pengen makan nasi di hari Rabu, hari Selasa, ataupun hari Kamis, ya udah gue lakuin. Jadi gue nanti switch aja. Yang jelas untuk plant based minus tetap 2 hari dalam seminggu, complete minus tetap 3 hari dalam seminggu, complete but limited tetap 2 hari dalam seminggu ya. Karena kan kita nggak bisa pungkiri, kita ini kan hidup nggak sendiri ya. Gue tinggal sama bini gue, sama anak gue. Kadang kayak kemarin tuh bini gue ngajakin makan di apa namanya, sambal doer. Ini ada videonya di sini.
silakan yang belum nonton nanti ditonton ya. Itu ya itu di luar Sabtu Minggu tuh pas jam istirahat makan siang, itu nanti siang ke ini sambil luar, ya udah hayu aja gua makan nasi gitu kan. Terus kapan hari juga pernah bini gua ngajakin makan bakso reog ya. Ada juga videonya di sini buat yang belum nonton, nanti ditonton ya. Itu juga gue ya udah ayo aja gua. Ya nanti paling di switch aja gitu kan. Harinya ditukar aja dengan jadwal yang lainnya gitu. Yang penting jumlah harinya dalam seminggu tetap sama, plan base minus 2 hari, complete minus 3 hari, dan complete but limited 2 hari gitu. Kenapa gue fleksibel begini ya, gue juga nggak mau jadi beban buat orang lain ya. Maksudnya gue jadi nggak asik buat bini gue nggak asik buat anak gue nggak asik buat orang lain kan. Jadi kaku gitu kan, kayaknya ribet lah. Kita lebih baik menghindari konflik begitu gitu ya. Apalagi ya untuk aspek pola makan seperti itu ya, gue saranin bahwa kalian penting tuh untuk menjalani yang namanya fase transisi dan fase adaptasi. Kenapa? Karena make sure badan kalian tuh mengikuti perubahannya step by step, sedikit demi sedikit. Jangan sampai memaksakan berubah sekaligus dalam sekejap, akhirnya justru ada dampak-dampak efek sampingnya negatif buat badan kalian. Sayang gitu kalau misalkan cuma sebulan terus malah sakit-sakitan atau malah merasa capek gitu ya. Aduh, berat banget gitu. Kayaknya saya mendingan kita perlahan-lahan, walaupun 6 bulan programnya, tapi yang penting progressing gitu ya. Kemudian aspek pola makan tuh apalagi, mungkin udah ya kali untuk aspek pola makan. Ya gitu aja sih, gue nggak ribet. Yang jelas gue nggak ada pantangan sama sekali, nggak harus direbus, nggak harus dikukus, nggak, bebas apa aja. Gue tidak menghindari apapun lah, yang penting semuanya terkontrol. Itu saran gue sih, yang penting semuanya terkontrol, karena kita nggak tahu, mungkin itu bermanfaat buat kita di kedepannya kan, asupan-asupan tertentu. Sekarang kita masuk ke aspek yang ketiga, yaitu aspek pola olahraga atau aktivitas fisik. Ini kebetulan udah mulai turun hujan, jadi sorry kalau agak ada noise suara hujan ya. Nah, untuk aspek pola olahraga ini seperti apa? Yang gua lakuin adalah bersepeda. Jadi yang gua lakuin itu olahraganya bersepeda. Kenapa gue beli bersepeda? Karena gue cari olahraga yang bisa rutin gue lakuin dan juga bisa terukur. Jadi poinnya adalah terserah kalian mau olahraga apa aja, yang penting olahraganya itu bisa rutin kalian lakukan dan juga bisa terukur ya. Seperti apa rutin dan terukurnya? Untuk sepedahan itu gue lakukan seminggu 2-3 kali. 2 hari di hari kerja dan 1 hari di weekend. Di hari kerja gimana? Kan kerja ya, work from home. Gue sih menyiasatinya gini, gue mulai olahraga bersepeda itu sekitar jam 5:30 sampai gue targetin nyampe rumah lagi itu jam 7 pagi atau paling telat jam 8 pagi. Jadi lumayan 1,5 sampai 2 jam olahraganya. 2 jam itu kalau untuk gambaran kurang lebih mungkin kalau santai gue kan bisa sampai 30 km tuh. Jadi lumayan lah, walaupun cuma 2 jam kita bisa olahraga sampai bersepeda sampai 30 km. Kemudian untuk terukurnya sendiri gue targetin di fase-fase awal gue bersepeda itu sekitar 40 atau 50 kilo dalam 1 minggu kumulatif. Nah, sementara ketika udah rutin seperti sekarang itu gue targetin minimal 1 minggu itu gue 80 kilo lah setidaknya untuk gue. Jadi gue biasanya lebih jauh ya ketika weekend, karena kan lebih agak sampai siang juga nggak masalah ya. Nah, sampai jam 9 nyampe rumah, oke. Kemudian untuk aktivitas fisik lainnya, biasanya gue kalau di luar jadwal gue bersepeda itu gue nemenin anak gue main balance bike. Jadi anak gue itu dari umur 1,5 tahun sebenarnya udah gue beliin balance bike. Cuma waktu itu masih agak-agak takut karena waktu awal nyoba dia jatuh berapa kali kan, terus jadi takut. Tapi sekarang
semenjak PSBB terutamanya ya umur 2 tahun lebih dikit itu mulai dia rutin main sepeda balance bike-nya dia. Keliling komplek kurang lebih 30 sampai 45 menit jalan menemani anak gua main balance bike. Itu bagaimana dengan olahraga yang lain? Gua bebasin, terserah kalian. Kalian mau lari boleh, kalian mau fitness aerobik atau segala macam yang nonton di YouTube dilakuin di rumah boleh. Yang penting saran gua tadi, kalian lakukan olahraganya itu secara rutin dan juga terukur. Gua pilih sepeda ya karena gua sukanya itu, jadi silakan kalian sukanya apa yang bisa rutin dan terukur, kalian lakuin itu. Kenapa gua nggak lari? Karena gua nggak tahu, gue lebih suka olahraga permainan sebenarnya, jujur nih, kayak basket, bola gitu ya, badminton, apalagi bowling, ya seperti itulah. Kalau lari gue agak kurang suka, jadi gue lebih memilih ke bersepeda, karena kalau bersepeda walaupun dia bisa sendirian tapi seenggaknya karena kita rutenya bisa agak sedikit lebih jauh daripada lari. Karena kalau lari jauh kayaknya aduh, lutut nggak kuat gitu ya, berat badan, lutut masih nggak kuat. Jadi kalau sepeda 30 kilo bisa ya enak, pemandangannya yang lain jadi nggak ngebosenin, karena gue jujur orangnya bosenan. Terus apalagi untuk olahraga mungkin itu aja. Jadi gue sih bebas olahraganya apa aja, yang penting terukur dan juga rutin bisa kalian lakuin. Jangan sampai memberatkan kalian, oh harus beli apa dulu, oh harus beli sepedanya dulu. No, terserah aja. Yang penting kalian bisa rutin, kalian suka itu. Gua nggak harus maksain kalian harus beli sesuatu ya. Mungkin itu aja kalau untuk aspek olahraga ya. Mungkin nanti yang kalau ada tambahan dari ahli-ahli atau praktisi olahraga bisa tambahin di kolom komentar di bawah. Sekarang kita masuk di aspek yang keempat ya. Jadi setelah aspek motivasi, aspek pola makan, aspek olahraga, kita masuk ke aspek yang keempat, yaitu aspek pola istirahat dan juga kelola stres. Jadi untuk istirahat nih gua nggak akan panjang lebar karena mungkin yang nggak banyak yang harus dijelasin, cuman jelas ini penting gitu ya. Jangan sampai kita kekurangan istirahat, terutama begadang, hindari betul yang namanya begadang gitu. Kecuali kalau memang kerjanya shift malam ya mau apa boleh buat gitu ya. Cuma yang jelas istirahat, waktunya istirahat ya istirahat, manfaatin betul untuk istirahat. Gue biasanya tidur itu jam 9 atau jam 10 malam, bangun sekitar jam setengah 5, karena ya jam setengah 5 kurang lah, karena subuh tuh kan jam 4.25 kalau nggak ya sekitar 4.25 lah untuk saat ini kan. Jadi ya itu berapa tuh kalau gue tidur jam 10, 7,5 jam ya kurang lebih 7 jam, berapa, 6,5 jam, 10 ke 4, 30 ya 6,5 jam, jadi kurang lebih sekitar 7 jam lah average gue tidur dalam sehari. Sama yang penting juga selain mengistirahatkan badan tuh mengistirahatkan pikiran juga ya. Jadi jangan sampai kita terpapar stres yang cukup tinggi ya. Contoh misalkan kayak stres tuh kan bisa macam-macam penyebabnya, dari eksternal gitu ya, kayak dari kerjaan, bisnis ya, keuangan, atau apa lagi ya, keluarga mungkin juga bisa, ya macam-macam lah ya faktornya. Yang jelas itu semua faktor eksternal yang agak sulit lah kita kalau mau benar-benar terhindar 100%, nggak mungkin juga gitu. Pasti ada cobaannya aja gitu. Yang jelas kita mau minimalisir paparan tersebut ke diri kita, dan kita cari stress release terbaik buat diri kita. Stress release-nya kalau gua biasanya kalau ya bercengkrama sama anak, ya main sama anak, atau ya berinteraksi sama istri, itu ya sama keluarga lah, itu udah stress release yang terbaik buat gua.
udah yang tadinya berasa capek, berasa pusing, tapi melihat anak gue kelakuannya begitu, ngebanyol gitu kan. Walaupun masih 2,5 tahun tapi udah bakat ngebanyol anak gue. Itu buat gue jadi kayak nggak capek gitu ya, enak lah. Jadi kayak fresh lagi. Sama bersepeda. Jadi stress release juga mungkin ada dari hobi gitu ya. Silakan kalian punya hobi apapun, manfaatin hobi itu. Jangan sampai justru hobi itu membuat stres yang lain gitu. Nggak perlu lah, misalkan ya banyak lah ya hobi-hobi yang kayak terlalu mahal segala macam, terus jadi konflik sama harus izin istri, harus izin apa segala macam. Atau misalkan ya hobi yang justru bikin puyeng lah, nggak usah lah. Hobi yang simpel-simpel aja yang bisa stress release kalian, yang paling mudah dicari, paling mudah didapatkan oleh kalian, terdekat. Karena kita nggak tahu kapan kita terpapar oleh stres gitu kan. Jadi carilah stress release yang termudah, termurah, terdekat dari kita, apapun bentuknya. Apalagi selain itu, oh ya, jadi ya kalau misalkan kita terlalu stres juga sebenarnya banyak ya efek samping negatifnya ke badan. Terutama misalkan kayak tidur pun jadi terganggu, otomatis kan metabolisme terganggu gitu ya. Pikiran stres juga kadang bisa memicu, mungkin bahkan pasti memicu gitu ya, gue nggak terlalu paham. Yang jelas itu pasti akan berdampak kepada mungkin hormonal kita, jadi ya pasti ada efek samping negatifnya loh buat badan kita. Jadi sangat penting bagi kita untuk memperhatikan pola istirahat kita dan juga mengelola stres yang kita hadapi. Sekarang kita masuk ke aspek yang terakhir, yaitu aspek kelima, controlling dan monitoring. Betapa kita sudah menyusun program, kita sudah mencapai menjalin program, cuman karena kita nggak kontrol secara baik, kita tidak monitor, terus kadang kita suka surprise dengan hasilnya. Surprise kadang positif, kadang justru negatif, jadi tidak sesuai harapan kita gitu ya. Nah ini penting. Apa yang harus dilakukan? Yang jelas yang gue lakukan adalah gue melakukan pengukuran berat badan atau nimbang berat badan gue setiap hari. Ya, setiap hari. Oh ya, saran juga, timbanglah pakai timbangan yang digital, yang ada komanya. Karena kalau misalkan pakai analog itu kan nggak kelihatan komanya ya, koma berapanya. Kadang kalau kita ngelihat timbangan terus kesannya nggak berubah ya, kesannya yang sebenarnya mungkin kalau di timbangan digital tuh ada perubahan setengah kilo atau 0,7 kilo gitu ya. Tapi kalau di analog kan sulit terlihat nih. Jadi kita seakan-akan tidak berubah nganggapnya. Nah di situ kadang kita mulai desperate atau ya merasa kecewa. Aduh kok belum turun-turun gitu. Makanya gue saranin sih pakai timbangan digital ya, biar presisi juga gitu kan. Nah itu gue lakukan setiap hari. Dalam sehari gue lakukan 2 kali pengukuran, yaitu pengukuran pagi dan juga pengukuran sore. Pagi gue timbang itu ketika gue setelah BAB, setelah kencing segala macam gitu ya. Tapi sebelum makan sarapan dan juga sebelum olahraga gue. Jadi gue timbang dan gue catat berat pagi. Gampangnya di kalender kan ada tanggalan tuh, ada hari tanggalnya. Tulis aja tuh di atasnya berat paginya sebelah kiri, berarti di atas kirinya sih tanggal berat berapa. Nanti di malam biasanya gue timbang lagi itu entah sebelum maghrib ataupun setelah maghrib, yang jelas sebelum makan malam. Gue biasanya makan malam itu setelah maghrib, jadi sekitaran jam 6:30. Itu gue timbang lagi tuh. Kenapa gue timbangnya sebelum makan malam? Karena supaya makan malam gue terkontrol. Misalkan berat pagi gue 80, terus berat malamnya jauh banget nih 82 misalnya. Jauh ya, berat otomatis gue untuk makan malam gue bener-bener kontrol. Kecuali kalau misalkan berat pagi 80, berat malamnya oke nih, masih 80,4 katakanlah, nggak jauh-jauh lah, masih tolerable gitu. Ya udah, seperti biasanya aja gue makan malamnya. Itu ya gue catat juga tuh. Jadi dalam satu hari ada 2 catatan berat.
Kalau di kalender ya tulis aja, kan tadi berat pagi itu di atas kirinya tanggal, kalau yang berat malam berarti di atas kanannya tanggal, gitu aja ya. Tulis kecil-kecil aja, yang penting tercatat gitu ya. Terus jangan lupa nanti direkap tuh datanya, rekap data harian tersebut. Nanti coba kalian plot, dibuat grafik, katakanlah mingguan, misalkan dari hari Minggu ke hari Minggu berikutnya, misalkan dari tanggal 1, tanggal 8, tanggal 15, tanggal 22, tanggal 29, diplot di grafik. Nanti kelihatan kan perubahannya terus tiap minggu. Nanti diplot, kelihatan tuh. Kenapa perlu dilihat dalam bentuk grafik? Karena kita ini kan manusia kadang butuh melihat hasil, dalam artian gini, kita bisa lebih semangat ketika melihat hasilnya positif nih, trennya cenderung positif nih, wah jadi makin semangat kan. Nah itu pentingnya kita plot di grafik supaya kita melihatnya juga, oh ada progres gitu, ketimbang kita cuman lihat, oh ya cuman diinget-inget di kepala atau cuman dicatat saja gitu kan, cuman nggak kelihatan trennya kan. Jadi akan sangat membantu lah kalau kita ngelihat tren penurunannya. Sama penting juga memahami bahwa ketika di fase transisi dan fase adaptasi itu jangan harap kalian beratnya langsung drastis gitu ya. Gua sendiri pun paling cuman berapa ya, 2-3 kilo lah sebulan ya, 2 kilo lah sebulan tuh turunnya, nggak signifikan gitu. Dan jangan patah arang, jangan putus asa kalau begitu, karena ya di grafik yang gue plot sendiri pun seperti itu ya. Jadi di fase awal tuh memang penurunannya tidak signifikan, baru setelah masuk ke fase utama itu gue mulai tuh spread. Tapi jangan berarti kalian langsung ujuk-ujuk pengen fase utama langsung ya. Gue tetap saranin kalian melalui fase transisi dan adaptasi, karena itu kita ngasih kesempatan buat badan kita lah untuk beradaptasi dengan perubahan pola makan maupun pola olahraga kita gitu kan. Jadi biarkan badan itu adaptasi dulu lah, daripada sebulan langsung turun 10 kilo tapi habis itu masuk rumah sakit, atau habis itu nggak tahan dan balik lagi ke pola semula, naiknya malah mungkin bisa lebih dari 10 kilo kan, sayang gitu ya, sayang, capek-capek. Jadi lebih baik kita perlahan tapi pasti nikmatin day to day-nya, nikmatin grafik per minggunya, nikmatin hasil dalam sebulannya, udah nikmatin aja. Dan di satu sisi badan kita juga tidak tersiksa, insya Allah tidak tersiksa, karena kita lakuin prosesnya secara bertahap gitu ya. Apalagi ya dari fase ya, mungkin itu aja kali ya untuk aspek kontrol dan monitoring. Jadi ya sedikit gua sampaikan ya. Jadi program gua ini ada 5 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek motivasi, di mana coba kita cari motivasi apa atau hal-hal apa yang bisa memotivasi kita secara kuat untuk kita menjalani program yang tidak hanya berlaku sebulan, tapi karena ini bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun gitu ya. Karena perubahannya akan berkesinambungan dan berkelanjutan, gue harap gitu ya. Cari motivasi apa yang benar-benar kuat. Kemudian yang kedua adalah aspek pola makan. Di aspek pola makan ini gue pribadi inginnya adalah tetap fleksibel, tetap tidak merepotkan orang, tetap praktis, tetap doable, tapi di sisi lain juga gue tetap terkontrol secara kesehatannya. Jadi gue bagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah fase transisi, kemudian fase adaptasi, dan fase utama. Di fase utama ini gue weekly base, gue manage weekly base, dimana gue punya 2 hari jadwal makan gue adalah plant based minus, dan gue punya 3 hari jadwal makan gue adalah complete minus, dan juga sisa 2 harinya lagi adalah complete but limited. Jadi total 7 hari itu gue manage setiap minggu. Kemudian untuk jadwal puasa sunnah buat yang muslim, silahkan maksimalkan, optimalkan, manfaatin betul jadwal-jadwal puasa sunnah. Buat yang non muslim juga mungkin ada istilah intermittent fasting kalau dari trainer ya,
silahkan boleh dilakukan dan boleh dimodif sesuka hati. Yang jelas kasih kesempatan tubuh untuk beradaptasi. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek pola olahraga. Di sini gue sarankan carilah olahraga yang bisa rutin dilakukan dan juga terukur. Jangan memaksakan olahraga yang kita tidak sukai. Jadi sebaiknya yang kita sukai sehingga kita bisa rutin terus-menerus. Yang terpenting juga adalah aktivitas fisik lain di luar jadwal olahraga. Carilah seperti kayak gue, misalkan nemenin anak jalan-jalan, main balance bike, main sepedahan, atau aktivitas fisik lainnya. Jadi jangan sampai di luar jadwal olahraga terus ya jadi duduk-duduk aja, main gadget aja, juga jangan gitu ya. Kemudian masuk ke aspek yang keempat adalah aspek pola istirahat dan juga kelola stres, dimana kita harus memastikan betul bahwa kita punya waktu yang cukup untuk beristirahat. Gua average 7 jam istirahatnya, terserah kalian cukupnya berapa, mungkin setiap orang berbeda-beda. Yang jelas jangan sampai begadang, kalau bisa hindari begadang. Kemudian cari stress release terbaik, termudah, termurah, terdekat dari kita, karena kita tidak pungkiri, tidak mungkin kita terbebas dari stres 100%. Pasti ada kalanya kita terpapar oleh stres, tapi kalau kita punya stress release-nya yang terdekat seperti keluarga atau hobi kita, insya Allah itu membantu. Dan juga satu lagi, kurangi paparan terhadap gadget, sosial media dan sebagainya, karena gue yakin itu sangat bermanfaat ya terhadap kita mengelola stres kita. Sama yang kelima terakhir adalah aspek kontrol dan monitoring. Di aspek kontrol dan monitoring ini silahkan kalian kalau belum punya timbangan digital, silahkan beli timbangan digital. Ini satu-satunya saran gue untuk beli adalah timbangan digital, karena itu investasi kalian. Beli timbangan digital, ukur setiap hari beratnya. Kalau kalian mau sehari sekali silahkan, kalau gue sehari 2 kali, berat pagi dan berat sore. Ukur timbangan itu setiap hari, catat dan coba plot dalam bentuk grafik sehingga kalian bisa melihat trennya. Insya Allah kalau kalian melihat trennya sudah ada, sudah positif, kalian juga akan bisa semakin semangat. Mungkin segitu aja ya, 5 aspek yang dalam program penurunan berat badan gua. Selebihnya kalau ada tambahan mungkin apalagi, pastiin kalian tidak terbebani dengan program yang kalian susun dan juga kalian jalani. Jadi sepraktis mungkin, semudah mungkin kalian lakukan yang bisa berkelanjutan dan juga tidak memberikan efek samping negatif di tubuh kalian. Selebihnya mungkin kalau ada kurang-kurang atau ada kesalahan yang tidak sengaja dari gua, silahkan bisa tanggapi di kolom komentar, silahkan bisa dikoreksi, gua terbuka karena gua akui telepon. Tadi ada telepon. Karena gue akui, gue sendiri bukan praktisi, gue bukan ahli dalam bidang gizi, olahraga, dan sebagainya. Jadi buat kalian yang punya ilmu lebih, silahkan tambahkan di kolom komentar, koreksi gue. Insya Allah itu juga bermanfaat buat gue. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol likes-nya, jempol-jempol. Kalau merasa video ini bermanfaat buat kalian, buat keluarga kalian, atau buat orang lain di sekitar kalian, silahkan kalian share video ini ke siapa saja, feel free. Kemudian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Mungkin segitu aja video kali ini, kurang lebihnya gue mohon maaf. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye.